Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait soal example 10.5.3. Ini ada soal Redwood. Di soal itu diketahui kalau misalkan Redwood Kitchen adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua beban dengan massa S1 dan M2 yang dihubungkan oleh tali ideal yang tidak memiliki massa, sehingga tali ini melewati sebuah patrol tanpa gesekan dengan jari-jari A dan momen inersianya. Jari-jarinya A, momen inersianya adalah I. Kemudian sistem ini memiliki 1 derajat kebebasan. Baik. Ya, terus dulu yang diketahui di soalnya hanya memiliki DOF-nya atau derajat kebebasannya ada 1 degree of freedom. Kemudian tali ini melewati sebuah patrol dengan volume dan 1 derajat kebebasan, salah satu massa bergerak naik atau turun, sementara massa lain harus bergerak ke arah yang berlawanan, selalu terpisah oleh panjang tali patrol berputar sesuai dengan gesekan ini. Terdapat 5 batasan holonomi. 4 dari batasan tersebut mencegah gerakan dalam arah Y atau Z, sementara batasan kelima menyatakan hubungan sebagai berikut. Oke teman-teman, di sini kan tadi diketahui bahwasanya sumbu Y dan sumbu Z menjadi salah satu menjadi salah satu kendala bagi sistem untuk bergerak, sehingga di sini kita bisa langsung tahu bahwasanya koordinat umum yang akan kita gunakan atau pika itu adalah sumbu X. Sumbu X saja, karena yang pertama hanya derajat kebebasan, dan di sini kita lebih enak untuk melihat sistem dalam keadaan dalam satu dimensi. Dalam hal ini berarti sumbu X, karena sumbu Y dan sumbu Z telah kita gunakan sebagai fungsi kendala. Ya, diketahui di soalnya bahwa itu adalah kendala bagi sistem. Kemudian setelah dapat X, tadi di soal itu dijelaskan bahwa benda yang satu ini naik turun, sedangkan benda yang lain mengikuti pergerakan dari benda yang pertama. Oke, karena di sini ada 2 massa ya, ada 2 benda. Di sini saya mengasumsikan bahwa pergerakan oleh massa kedua ini hanya dipengaruhi oleh massa yang pertama, sehingga nanti variabel X2 ini bakal kita rubah ke dalam bentuk variabel X1. Caranya gimana? Mungkin yang pertama kita bisa tinjau terlebih dahulu sistemnya. Yang pertama ini kan tadi diketahui panjang talinya adalah L, sehingga penjumlahan dari X1 ditambah X1 ditambah dengan ini jarak dari A ke B, berarti segini ya, dari patrolnya. Itu berarti kita tulis dulu ya, jarak AB ditambah dengan X2 harus sama dengan L. Kita harus lihat dulu nih kan katrol ini sebuah lingkaran, sehingga kalau kita mencari jarak dari A ke B itu merupakan setengah dari keliling lingkaran ya. Dari keliling lingkaran ditambah X2 sama dengan L X1. Kemudian karena keliling lingkaran itu 2 VR ya, kalau teman-teman ingat lagi, VR ditambah X2 sama dengan L, ini ada X1, sehingga didapat persamaan yang diketahui di soal, bahwasanya X1 ditambah VA ini A karena jari-jarinya ya, jari-jari katrol, ditambah X2 ini harus sama dengan L. Nah nanti ini teman-teman, kalau misalkan ada variabel X2 bakalan saya rubah menjadi L. Ini X1 kita pindahkan ke ruas kanan dikurangi VA. Ini adalah hubungan yang bakalan kita gunakan untuk sistem ini. Selanjutnya, karena kita kita meninjau X1 ini merupakan titik acuan kita untuk bergerak, sehingga nanti X1 ini bakalan kita jadikan koordinat umumnya. X1 sama dengan X. Oke, setelah ada koordinat umum, seperti biasa kita meninjau terlebih dahulu titik acuan garis acuan yang bakal kita tinjau. Di sini saya menyimpan garis acuannya di tengah-tengah katrol, sehingga selanjutnya kita bisa menentukan langkah kedua, energi kinetik sistem. Mungkin teman-teman harus ingat kembali bahwa energi kinetik sistem ini dipengaruhi oleh variabel X dot ya, sehingga nanti kita harus merubah bentuk ke variabel dengan Q dot, atau dalam hal ini berarti kasusnya X dot.
kan benda bergerak nih masa pertama, berarti harus ada energi kinetik dari masa pertama akibat dia bergerak. Sehingga yang pertama ini ada T dari M1 ditambah T dari M2, karena M2 juga bergerak. Selanjutnya karena katrol ini juga bergerak berputar, maka ada energi kinetik katrol. Sehingga energi kinetik M1 mungkin setengah M1 X dot kuadrat ditambah yang energi kinetik benda yang kedua setengah M2 X dot kuadrat ditambah, karena ini katrol ini bergeraknya berputar, maka energi kinetik putaran mungkin teman-teman bisa ingat kembali di fisika dasar 2, yakni fisika dasar pertama setengah I omega kuadrat. Nah ini kan udah X dot hanya ini aja, belum X dot. Maka kita harus merubah terlebih dahulu variabel omega di sini biar jadi X dot. Nah, teman-teman perlu ingat lagi hubungan omega dengan kecepatan linear, yakni yakni V itu kan sama dengan omega dikali area, sehingga omega itu sama dengan V per R. Karena V ini adalah X dot dan R ini adalah A tadi, jarak katrolnya, sehingga omega bisa kita rubah menjadi X dot per A. Nah, T nanti sama dengan setengah M1 X dot kuadrat ditambah setengah M2 X dot kuadrat ditambah setengah I omeganya X dot per A. Dikuadratin berarti X dot kuadrat per A kuadrat. Ini energi kinetik sistem. Selanjutnya, setelah menemukan energi kinetik, kita mencari energi potensial sistem, di mana V itu adalah fungsi dari variabel QK ya, atau dalam hal ini berarti variabel dari fungsi dari variabel X, sehingga kita lihat energi potensialnya. Ingat ya, kalau misalkan di atas titik garis acuan itu berarti positif, di bawah itu energi negatif, energi potensialnya, sehingga V itu adalah yang pertama, masa yang pertama, energi potensial dari masa yang pertama berarti min M G H, ini M1 H1 dikurangi M2 G H2. Karena di sini bergeraknya itu ketinggiannya ini dikoordinatkan dengan X, sehingga min M1 G X1 dikurangi M2 G X2. Nah kan ini nggak boleh seperti ini, karena kita meninjau pergerakan dari si masa pertama, dan masa kedua adalah sebab akibat masa pertama yang bergerak, sehingga X2 bisa kita ubah koordinatnya menggunakan persamaan ini. Mana V X sama dengan min M1 GX min M2 X2 itu kan L min X1 min VA. Oke, ini kan udah satu variabel semuanya. X1 kan nanti sama dengan X ya. Oke, ini merupakan persamaan potensial pada sistem yang kita tinjau. Selanjutnya, yang keempat, ini kita memasukkan ke persamaan Lagrange equation yang L sama dengan T min V. Karena T itu ini ya, setengah M1 X dot kuadrat ditambah setengah M2 X dot kuadrat ditambah setengah I setengah I X dot kuadrat per A kuadrat dikurangi yang energi potensialnya. Ini karena min saya keluarkan ya, jadi min dikali M1 GE ini jadi tambah M2, kita kali pelangi ya biasa. Oh ini G-nya nggak tertulis, sorry. Min M2G ditambah M2GL, ini kan jadi positif ya, buat kasus ini M2GL, kemudian berarti ini jadi plus ya, ini jadi min M2GX, jadi tetap min M2G VA. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan di sini ya. Berarti persamaan Lagrange L sama dengan setengah M1 X dot kuadrat ditambah setengah M2 X dot kuadrat plus setengah I
X dot kuadrat per A kuadrat. Kita lihat ya persamaan ini ada X dot kuadrat, X dot kuadrat, X dot kuadrat sama setengah. Saya bakalan kelompokkan semuanya biar lebih sederhana. Nah, ini setengah-setengah semua. Saya tulis setengah depan dalam kurung M1 ditambah M2 ditambah I per A kuadrat dikali X dot kuadrat. Selanjutnya yang bagian bawah yang energi potensial dikurangi dengan ini kan ada M1GX, kemudian ada M2GX, saya gabungkan ya, jadi M1 min M2GX, kemudian ini ada M2GL sama M2GL PA juga, sehingga saya bakalan gabungkan yang ini dengan ini, didapat bahwa ditambah dengan berarti yang dikurangi adalah M2G L min VA. Apa benar sama? L min VA ditambah. Oke. Kan ini kan tadi persamaannya T min V ya. Dan min ini keluar karena saya mengeluarkan persamaan ini menjadi min dari M1G X plus M2G X2, sehingga nanti ini min harusnya saya dikali dengan persamaan Lagrange, dikali min lagi, sehingga persamaannya jadi plus harusnya. Ini tambah. Nah, sehingga ini adalah persamaan buat Lagrange. Mungkin buat matematisnya bisa dicek lagi sama teman-teman. Jadi ini jadi plus ya. Selanjutnya setelah dapat energi potensial Lagrange equation, kita masuk ke 5 itu QK atau gaya umum, karena di sini attitude-nya tadi kan gesekan itu diabaikan, sehingga QK ini pasti gaya umumnya bersifat konservatif atau nilainya 0. Setelah dapat QK, kita dapat energi sama persamaan Lagrange, kita tinggal masukkan ke persamaan Lagrange yang berbentuk turunan atau persamaan Euler sebenarnya. DDT dari do L do X dot itu harus sama dengan do L do X ya. Berarti kita nyari terlebih dahulu do L do X dot ya teman-teman. Do L do X dot itu sama dengan, coba perhatikan persamaan ini ya, persamaan Lagrange. Jadi kan suku yang kedua yang ini tidak ada unsur X dot, sehingga kita hanya menurunkan suku yang pertama. Sehingga ini kan yang depan ini tidak ada unsur X dot, bisa keluar dari turunan setengah M1 ditambah M2 ditambah I per A kuadrat. Nah, karena turunannya parsial, kita hanya fokus ke X dot saja. Jadi X dot kuadrat. Turunannya kan ini 2X dot ya, sehingga do L do X dot sama dengan 2 per 2 kali M1 plus M2 per I per A kuadrat dikali X dot. Selanjutnya mencari do L do X. Coba teman-teman perhatikan, kan suku pertama nggak ada unsur X ya, berarti kita hanya menurunkan persamaan suku yang kedua saja yang ini. Suku ketiga kan ini juga tidak ada unsur X, berarti kita turunkan yang kedua sama dengan, karena M1, M2 dan G itu konstan ya, karena ini diturunkan parsial, berarti kita keluarkan dari turunan do X dari X, sehingga didapat do L do X itu nanti nilainya kan turunan X 1 ya, berarti sisa M1 min M2 dikali dengan G. Oke, sampai sini mungkin boleh di SS dulu karena bakal ada yang saya hapus bornya. Yang bagian ini ya bakalan saya hapus. Oke. Setelah dapat dua turunan itu, kita tinggal substitusi ke persamaan yang 6 tadi. Di mana DDT dari
do L do X dot kan tadi kita udah dapat ini ya. Tinggal substitusi 2/2 kan satu yang nilainya, itu sisa M1 plus M2 ditambah I per A kuadrat dikali X dot itu sama dengan do L do X yang ini ya, tadi udah dapat M1 min M2 M1 kali kita M1 min M2 dikali G, sehingga kan ini M1 M2 I per A kuadrat ini konstan nilainya, berarti operator turunan bisa kita langsung operasionalkan ke X dot. Turunan X dot terhadap T itu kan X double dot ya, sehingga persamaan ini menjadi M1 plus M2 plus I per A kuadrat dikali X double dot sama dengan M1 min M2 dikali G, sehingga X double dot sama dengan M1 min M2G per M1 plus M2 ditambah I per A kuadrat. Ini adalah persamaan umum untuk headwood teman-teman. Kalau teman-teman ingat di fisika dasar yang kedua, fisika dasar yang pertama mungkin sempat melihat persamaan umum ini untuk headwood. Dan sama yang M1 min M2G, M1 plus M2 plus A per A. Ya mungkin itu saja teman-teman example yang bakalan saya jelaskan. Mungkin untuk example 10.5.4 dan seterusnya itu bisa teman-teman pelajari untuk bahan UAS. Adapun mungkin titipan dari ibu bahwasanya teman-teman bisa mempelajari buat kasus seperti ini untuk Lagrange mungkin ya buat teman-teman. Oh ya, boleh di-assess dulu ya. Karena bakal ada yang saya hapus juga. Sudah satunya. Untuk kasus yang bisa teman-teman pelajari ini kurang lebih seperti ini. Yang pertama yang pasti 3.10 yang sebelumnya telah saya jelaskan itu mohon dipahami. Nah, untuk kasus yang kedua ini ada di bidang miring. Nah, terus ada benda nih, di mana benda ini terhubung oleh katrol. Yang selanjutnya katrol ini terhubung kembali oleh katrol, dan kedua katrol ini memiliki ban masing-masing. Nah, kalau bisa untuk soal seperti ini ada M1, M2, dan M3. Buat teman-teman dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya melalui chat ke Asep ya. Nanti Asep coba, tapi bukan nanyain dari awal ya, dan udah ada progresannya masing-masing. Mungkin seperti itu, karena soal ini keluar di 2 tahun ke belakang, jadi mungkin dapat dipelajari oleh teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan yang dapat Asep jelaskan. Sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget buat tanyakan melalui WhatsApp ke saya. Semangat buat UAS TU terakhir, berarti untuk Lagrange-nya. Mohon maaf kalau misalkan selama pemaparan materi banyak salah-salahnya dan ada beberapa miss mungkin, karena saya juga masih belajar. Boleh ditanyakan, kita diskusi bareng-bareng saja ya terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mungkin ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.